Halo teman-teman pejuang TKA, sini kumpul, kita bakal bedah tuntas peta buat naklukin TKA Matematika 2026. Ini bukan sekedar latihan biasa loh, tapi strategi jitu yang datanya lengkap dari 50 soal prioritas. Yuk langsung aja kita mulai. Coba deh bayangin, gimana kalau kalian tahu persis soal mana aja yang kemungkinan besar bakal keluar di ujian nanti? Pasti belajarnya jadi jauh lebih fokus dan efektif kan? Dan ini bukan tebak-tebakan ya, ini tuh semacam blueprint yang dasarnya beneran data. Kita bakal kupas tuntas 50 soal prioritas yang dianalisis langsung dari sumber-sumber resmi. Jadi, ini panduan yang benar-benar bisa kalian pegang. Oke, kita masuk bagian pertama, memecahkan kode. Nah, sebelum kita lihat daftar soalnya, penting banget nih buat paham dulu dasarnya. Kenapa sih peta prioritas ini bisa diandalin banget? Nah, kuncinya tuh ada di sini. Analisis ini bukan cuma ngira-ngira, tapi beneran dasarnya dari data frekuensi soal yang sering muncul. Dan yang paling penting, semuanya sejalan sama 2 dokumen resmi pemerintah. Inilah yang bikin panduan ini super valid. Sip, sekarang kita masuk ke bagian kedua, peta prioritas. Nah, ini dia nih dagingnya. Topik dan soal apa aja yang wajib, kudu, harus kalian kuasai. Coba deh perhatiin gambaran besarnya di diagram ini. Kelihatan jelas kan? Aljabar sama geometri yang ungu dan biru itu jadi pilar utamanya. Masing-masing porsinya 28% dari total soal prioritas. Jadi udah jelas ya, sebagian besar waktu belajar kalian harusnya fokus kemana. Tapi tunggu dulu, di dalam setiap elemen itu, nggak semua subtopik bobotnya sama loh. Ada beberapa topik yang spesifik banget dan kemungkinan keluarnya tuh tinggi banget. Kita sebut aja ini topik bintang 5. Nah, ini dia nih contekan belajar kalian. Coba lihat deh baris aljabar, soal tentang harga barang atau umur, pakai SPLDV, itu kemungkinannya tinggi banget. Sama juga kayak peluang dadu di bagian data dan peluang. Kalau kalian bisa kuasai topik-topik spesifik ini, wah, dijamin waktu belajar kalian bakal efisien banget. Oke, lanjut ke bagian 3. Kenali musuhmu. Jadi, selain jago materinya, kita juga harus pinter-pinter ngenalin tipe soal yang suka ngejebak. Ini penting banget. Nah, ini contoh yang pas banget. Di sebelah kiri, soal pilihan ganda biasa. Tinggal cari satu jawaban benar, selesai. Tapi, lihat yang kanan. Pilihan ganda kompleks. Di sini, kalian harus cek benar atau salahnya setiap pernyataan. Ini udah bukan soal hitung-hitungan cepat lagi, tapi soal ketelitian analisis. Jauh lebih tricky kan? Iya, soal-soal kayak pilihan ganda kompleks atau estimasi belanja, itu emang sengaja dibikin buat ngejebak. Tujuannya tuh bukan cuma ngetes hafalan rumus, tapi ngetes logika dan seberapa dalam kalian paham konsepnya. Jadi, latihan ekstra buat format-format kayak gini tuh wajib hukumnya. Dan ini, dengerin baik-baik, ini info orang dalam banget. Ternyata, di soal 20, jawabannya itu bahkan nggak ada di pilihan. Apa pelajarannya? Kalau kalian udah yakin sama cara ngitung kalian, ya udah, percaya sama diri sendiri. Ini nunjukin kalau pede itu penting, bahkan pas nemu soal yang mungkin salah. Oke, bagian terakhir, bagian 4, strategi menuju sukses. Kita udah punya petanya, udah tahu jebakannya di mana. Sekarang saatnya kita susun rencana latihan yang bener-bener konkret. Jadi jangan anggap ini cuma daftar soal biasa ya, anggap aja ini resep rahasia buat sukses. Kalau kalian ikutin langkah-langkahnya dengan disiplin, hasilnya pasti bakal kelihatan banget. Nah, ini dia resepnya. Kita bagi jadi 4 fase. Pertama, mulai dulu dengan fokus ke akurasi di fase 1. Jangan ngebut. Terus di fase 2, baru deh bedah solusinya. Cari tahu di mana letak jebakannya. Fase 3, waktunya naklukin soal-soal paling susah. Dan terakhir, di fase 4, uji semuanya di simulasi mandiri. Ini pendekatan yang sistematis dan udah terbukti manjur. Nah, kalau kalian bingung mau mulai dari mana, nih, coba mulai dari 7 soal formasi awal ini. Analisisnya nunjukin kalau soal-soal tentang perbandingan, estimasi, SPLDV harga, Pitagoras, belah ketupat, rata-rata gabungan, sama peluang dadu itu yang paling penting. Kuasai 7 ini dulu, fondasi kalian bakal kuat banget. Petanya udah di tangan kalian, strateginya juga udah jelas. Pembahasan 50 soal prioritas ini adalah senjata utama kalian. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi apa yang harus dipelajari, tapi kalian siap nggak buat mulai perjalanannya? Selamat berjuang ya!